Semangat pagi bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sari Mega Florensia Simanungkalit, peserta Latsar Kabupaten Simalungun, Angkatan 21 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai etika publik. Kita sering mendengar kata etika. Nah, etika sering dipahami sebagai refleksi atas baik buruknya atau benar salahnya yang harus dilakukan. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarah bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud prihatinan. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku maupun etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Demikian juga ASN memiliki kode etik dan kode perilaku ASN yang diatur berdasarkan Undang-Undang ASN. Nilai-nilai dasar etika yang tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, dan akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Etika publik memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. 2. Dimensi modalitas. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. 3. Dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit, yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Sebahagian besar pejabat publik, baik di pusat maupun di daerah, masih mewarisi kultur kolonial yang memandang birokrasi hanya sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara memuaskan pimpinan. Oleh karena itu perlu adanya perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek penting yakni: pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, merubah wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Demikianlah pemaparan saya kali ini. Sekian dan terima kasih.